Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengumpulkan mimpi dari tumpukan sampah? Ini adalah kisah seorang bocah kecil bertelanjang kaki, berpeluh di bawah terik matahari, menyusuri lorong-lorong kota demi selembar plastik bekas. Tapi siapa sangka, dari balik lusuhnya pakaian dan debu jalanan, tersembunyi tekad sebesar langit. Namanya Rio, dan ini adalah kisah nyata yang akan mengubah cara kita memandang harapan. Rio lahir di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Ia tak pernah mengenal seperti apa rasanya tidur di kasur empuk atau bangun pagi dengan susu hangat. Ibunya menjual gorengan, sedangkan sang ayah bekerja serabutan dan kadang menjadi pemulung. Hidup pas-pasan, sangat pas, bahkan seringkali tidak cukup. Di usia 8 tahun, Rio mulai ikut ayahnya memulung. Tak ada sepatu, hanya sandal jepit yang sudah bolong. Plastik, kardus, botol bekas, semuanya dikumpulkan. Bukan untuk mainan, tapi untuk makan malam. Bapak bilang, hidup itu keras, tapi kamu jangan ikut jadi keras. Kamu harus kuat, tapi tetap baik. Kalimat sederhana dari ayahnya itu tertanam dalam hati kecil Rio, dan kelak menjadi api kecil yang tak pernah padam. Meskipun hidup sulit, Rio punya satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, membaca. Buku-buku robek yang ia temukan saat memulung, disimpannya dengan hati-hati. Ia susun, dijilid seadanya, dan ia baca berulang-ulang di bawah lampu jalan, karena rumahnya tak selalu punya listrik. Di sekolah, Rio dikenal pendiam, tapi nilainya selalu menonjol. Gurunya mulai memperhatikan, ada sesuatu yang istimewa dari bocah ini. Ia tak hanya cerdas, tapi haus akan ilmu. Namun, tak semua orang memahami perjuangan Rio. Seringkali ia diejek karena pakaiannya yang kumal, atau karena ia datang ke sekolah membawa bekal yang cuma nasi dan garam. Tapi Rio tak pernah membalas, ia hanya menunduk dan terus belajar. Saat SMP, cobaan besar datang. Ayah Rio jatuh sakit, tak bisa lagi bekerja. Ibunya berjuang sendiri, dan Rio pun terpaksa harus berhenti sekolah sementara. Tapi ia tidak menyerah. Rio mulai membantu ibunya berjualan, dan malam harinya ia belajar sendiri dari buku-buku bekas dan catatan lama. Melihat tekad anak itu, guru-gurunya akhirnya membantu membayar uang sekolah dan mencarikan beasiswa. Rio pun kembali ke bangku sekolah. Meski waktu belajarnya lebih sedikit, ia tetap bisa bersaing di kelas. Bahkan, di akhir SMP, ia lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. SMA dilalui Rio dengan semangat luar biasa. Ia aktif dalam kegiatan sekolah, sering mewakili sekolahnya dalam lomba ilmiah, dan tak jarang pulang membawa piala. Saat kelas 12, ia mencoba peruntungan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur beasiswa. Ia tahu, ia tak punya uang untuk kuliah, tapi ia punya satu hal, harapan. Dan Tuhan seolah menjawab doa-doanya. Rio diterima di salah satu universitas ternama di Yogyakarta, jurusan pendidikan. Semua biaya ditanggung beasiswa. Hari itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, mimpinya yang dulu hanya ia lukis di balik kardus bekas, mulai nyata. Kuliah tidak mudah, apalagi bagi Rio yang harus bekerja sampingan sebagai buruh cuci piring di warung makan. Tapi baginya, itu lebih baik daripada memulung, karena kali ini ia tahu, ia sedang memungut masa depan. Ia belajar keras, aktif di organisasi kampus, dan dikenal sebagai mahasiswa yang tekun dan rendah hati. 4 tahun kemudian, Rio lulus dengan predikat cum laude. Saat wisuda, ibunya datang dengan mengenakan kebaya sederhana. Tangannya gemetar memeluk anaknya yang kini resmi menjadi sarjana pendidikan. Tangis haru tak bisa dibendung. Dari bocah pemulung, kini ia berdiri tegak dengan toga di kepala dan gelar di dada. Hari ini, Rio menjadi seorang guru di desa terpencil. Ia tak hanya mengajar matematika atau bahasa Indonesia, ia mengajarkan tentang mimpi, tentang pantang menyerah, dan tentang cinta dalam kesederhanaan. Anak-anak yang diajarnya sering bertanya, "Pak Rio, apa Bapak dulu sekolahnya enak?"
Ia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Bapak dulu sekolahnya sambil nyari kardus. Tapi Bapak bahagia. Karena dari sana, Bapak tahu, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau kita berani memperjuangkannya." Sahabat, hidup tak selalu adil, tapi perjuangan kita akan selalu berarti. Rio adalah bukti bahwa dari tempat paling gelap pun cahaya bisa lahir. Jangan pernah remehkan anak-anak jalanan, karena bisa jadi mereka adalah guru kehidupan yang Tuhan kirim untuk mengajarkan kita tentang arti syukur dan semangat. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Karena siapa tahu, kisahmu selanjutnya akan menjadi inspirasi bagi dunia.